Topik kita hari ini agak serius nih. Saya ingin berbicara tentang harmoni dan toleransi hari ini. Sekaligus bagaimana cara membangunnya. Karena dua topik ini jarang dibicarakan di tempat-tempat seperti ini. Seakan-akan topik ini itu adalah topik di ruang pembelajaran kelas di sekolah. Ada yang namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada yang namanya PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Seakan-akan di situ ruangnya. Dan saya akan menarik ini di ruang spiritual sekarang. Saya akan berbicara harmoni dan toleransi. Supaya tidak salah kaprah, mari kita lihat dulu apa itu harmoni. Jadi harmoni itu sebetulnya adalah keselarasan rasa. Jadi kalau kita berbicara tentang harmoni, itu berbicara tentang rasa. Ketika rasa sudah selaras, itu namanya harmoni. Jadi harmoni itu adalah keselarasan rasa. Kalau istilah leluhur kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Apa itu? Ciri orang yang sudah mendewasa dalam kehidupannya itu, dia itu bisa merasa sebelum terasa. Apa? Merasa sebelum terasa. Ada orang datang ke rumah kita, belum cerita kesusahan, kita sudah bisa merasakan. Kayaknya dia lagi susah, gak usah ditanya, bantu aja. Itu namanya merasa sebelum terasa. Ini sakti nih. Nah ini kesaktian yang sebenar tuh yang begini. Bukan tidak mempandi golok, bukan bisa belajar, bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air. Itu bukan kesaktian, itu ilmu biasa itu. Ikan aja bisa berenang kok di air. Gak istimewa. Kalau orang bisa terbang di udara, oh itu biasa, itu biasa. Ya, burung aja bisa terbang di udara. Kesaktian yang luar biasa itu. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain sebelum dia cerita. Nah kalau kita sudah bisa sampai di tingkat itu namanya sudah selaras itu rasanya. Itu namanya harmoni. Nah kenapa saya tertarik bicara harmoni? Karena ini bagian ini sekarang sudah hilang. Bahkan banyak orang yang melanggar hak asasi manusia, mengambil hak-hak orang lain atas nama agama dan Tuhan. Dan konon kabarnya, menurut sahabat saya yang baru pulang dari Lombok tadi malam, ketika ada pembakaran rumah orang lain yang berbeda keyakinan, kalimat yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar membakar rumah orang? Kok Allahu Akbar merampas hak-hak orang? Kok Allahu Akbar melanggar hak asasi orang? Yang model kayak gini, itu sudah tingkatan teroris menurut saya. Dan teroris itu sebetulnya cikal bakalnya apa? Intoleransi. Sudah tidak ada harmoni di sini. Tidak ada harmoni. Kalau kita belajar tentang ketuhanan, di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh semesta raya. Sesungguhnya Tuhan Anda meliputi seluruh manusia. Tuhan kita bukan hanya tinggal di tubuh kita. Tuhan kita tinggal di seluruh tubuh. Jiwa yang sama yang tinggal di tubuh yang berbeda. Bagaimana kita tidak harmoni? Bagaimana kita tidak merasakan perasaan orang lain? Ini harus kita asah. Dan topik yang kedua yang luar biasa yang harus kita bicarakan hari ini adalah toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu saling memahami sekaligus saling menghormati perbedaan. Ayo kita camkan dulu. Harmoni berarti keselarasan rasa. Kalau toleransi berarti saling memahami sekaligus saling menghormati. Tidak cukup saling memahami, tetapi ada kelas yang kedua, klaster yang kedua, saling menghormati. Ayo kita tarik dulu sederhana. Kenapa kita diberi rasa cinta? Dan dari rasa cinta itu kemudian kita jatuh cinta. Ini kalimat yang kurang bagus, harus diperbaiki.
Pantesan jatuh terus. Karena jatuh itu menyakitkan. Jadi harus diganti kata jatuh cinta itu dengan bangun cinta. Iya. Ini nggak sembarang saya bicara. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bukankah itu doa yang sebenarnya? Jadi kalau membangun rumah tangga berawal dari jatuh cinta, ya jatuh terus. Jadi kalau perceraian begitu banyak di semesta ini, karena berawal dari jatuh cinta. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, jangan bilang jatuh cinta. Saya lagi bangun cinta. Bangun itu kan berarti sedang membangun. Bangun itu konstruktif. Jatuh itu kan destruktif. Ini awal katanya udah kurang bagus itu. Saya mengoreksi yang kecil-kecil kayak gini, kayaknya jumlahnya udah banyak. Sampai hari ini masih banyak. Yang sudah dikoreksi pun masih salah bicara. Mendoakan orang lain dengan kata-kata mudah-mudahan, itu sudah jelas tidak tepat. Karena segala sesuatu yang diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti bohong. Kawin-kawinan itu dilakukan oleh anak kecil di tenda-tendaan. Betul nggak? Kan mas kawinnya juga mas kawinan. Pestanya pesta-pestaan. Seandainya ada konsumsi, kan cuman makanan-makanan. Betul nggak? Ada nggak semua itu? Ya nggak ada. Jadi kalau mendoakan orang lain pakai mudah-mudahan berarti kan sulit. Ini karena nggak kreatif. Begitu orang-orang terdahulu bilangnya begitu, mendoakan orang lain, kita ngikut saja semuanya. Bahkan yang lucu, di lingkungan akademik pun kata-kata yang tidak berguna ini masih dipakai. Makanya Gus Dur ketika ditanya di gedung DPR ditanya, Gus, kenapa katanya kalau di Islam itu setiap orang yang doa selalu diawali dengan mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawab Gus Dur saat itu? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat, ya harus dipanjatkan. Ini adalah humor tingkat tinggi. Tapi kalau kalian cuma tertawa dengan kalimat ini, tidak ada follow up-nya, ya percuma. Karena humor selevel orang-orang berkesadaran, itu ada pesan spiritual. Apa maksudnya Gus Dur? Di Quran itu tidak ada, mari kita panjatkan puji dan syukur, nggak ada. Yang ada adalah alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nggak pakai panjat pinjit segala. Alhamdulillah ya segala puji milik Allah. Dan itu tidak cukup diucapkan, implementasikan dalam hidupmu. Jangan pengen dihormati ketika memberi, jangan pengen disanjung ketika berbuat baik, karena setiap kebaikanmu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirimu sendiri. Jangan sombong ketika Anda memberi, karena tidak ada pemberian. Bahkan Anda harus sadar dan bersyukur masih ada orang yang mau diberi. Dan kalau tidak ada orang yang mau diberi, tidak ada pemberian. Hargai orang yang mau diberi itu. Kita mentang-mentang memberi, selalu ingin berada pada posisi seakan-akan kita lebih terhormat daripada yang diberi. Padahal sama-sama terhormatnya, sama-sama berkahnya, sama-sama bahagianya. Makanya kalau doa, coba belajar doa yang holistik. Semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama bahagia. Jangan doa itu pakai sepotong-sepotong. Semoga yang diberi bahagia. Kalau doa itu jangan cuma buat kelompok Anda aja. Coba belajar doa untuk seluruhnya. Kayak leluhur kita kalau doa Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Kan doa keren kalau gitu. Mohon maaf ya, saya keliling dunia, tidak ada doa menurut saya semulia di Beijing. Jadi kalau di Beijing itu ya, di Tiananmen, itu kalau kita mau masuk ke museumnya Mao Zedong,
Itu ada tulisan besar itu. Semoga seluruh makhluk berbahagia. Keren. Jadi jangan salahkan Cina kalau kemudian Cina menguasai dunia. Bukan sekedar ekonomi, teknologi juga dikuasai mereka. Karena doanya sudah bagus dari awalnya. Kayak kalian bikin rumah tangga jatuh cinta. Ya dari awal juga sudah salah kan kata-kata yang digunakan. Jatuh ya jatuh terus. Ganti nanti. Saya naksir sama dia. Kamu jatuh cinta? Bukan, saya lagi bangun cinta. Gitu kan keren, betul nggak? Karena titik awalnya udah bener gitu. Di sininya udah mulai bener. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jangan dianggap sepele. Karena pikiranmu, kata-katamu yang diulang-ulang, itulah doamu. Karena doa itu kalau sudah masuk di dimensi rasa, itu sudah dekat dengan realita. Ini sains, ini bukan soal keyakinan, ini sains. Ini riset tentang neuroscience seperti itu. Dan rasa itu adalah gerbang terakhir menuju realita. Kalau sudah di dimensi rasa, hati-hati itu, ya. Sedikit lagi bergeser ke realita. Ini bisa paham nggak maksud saya? Oke, baik kalau gitu. Kenapa kita disuruh berumah tangga? Itu pertanyaan kan? Karena rumah tangga ini adalah latihan awal. Belajar, memahami dan menghargai perbedaan. Di situ kita pertama kali kita belajar. Ini ada rumusnya, harus tahu. Kasih tahu anak-anak kita. Masa pacaran yang namanya asmarandana itu masa menghayal. Dan masing-masing pribadi sedang melihat kepalsuan masing-masing. Yang perempuan sedang melihat kepalsuan laki-lakinya, yang laki-laki sedang melihat kepalsuan wanitanya. Di masa asmarandana yang sedang dilihat oleh masing-masing adalah kepalsuan. Makanya indah. Palsu dua-duanya. Begitu selesai asmarandana, masuk fase yang sebenarnya namanya gambuh. Di situ saling melihat aslinya. Makanya begitu sudah nikah, baru ada keluhan. Saya baru tahu, ternyata pasangan saya sifatnya beda banget dengan saya. Ayo, akui secara jujur. Kalian dengan pasangan beda banget. Bukan beda. Pakai banget. Kalau orang Sidoarjo bukan banget lagi, banget. Tadi pagi ada yang WA sama saya lagi tuh. Biasa dari arah timur. Ayah tadi malam saya meniti ke dalam diri, tuarang banget. Makanya saya jawab, semoga kamu duamai banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Ya karena dia ngomongnya begitu kan. Tuarang banget ayah. Saya doakan semoga kamu duamai banget. Dan Tuan Trump banget. Ketawa dia. Bisa aja katanya ya. Ya kamu kan begitu ngomongnya. Jadi pasangan itu kan namanya juga pasangan. Pasangan itu beda. Makanya siapa yang berhasil memahami dan menghargai perbedaan di level kecil yang bernama rumah tangga, ini akan menjadi modal besar ketika dia keluar dari rumah. Makanya orang-orang yang gagal di level kecil di rumah, ketika keluar dari rumah pasti intoleransi. Ini saya kasih tahu ya. Dan banyak itu. Gampang sekali ya meninggalkan pasangan cuma karena saya tidak cocok lagi. Dan dia kira ketika dia meninggalkan pasangan kemudian nikah lagi dengan yang baru akan mendapatkan yang cocok gitu. Kan pasangan lagi, berarti akan dapat yang tidak cocok lagi. Terus mau sampai kapan? Karena ketika kamu gak lulus matematika tidak mungkin kan remedialnya bahasa Inggris, ya tetap matematika dong. Betul gak? Iya. Makanya orang-orang yang masih menolak kontradiksi dalam hidup, dia akan mendapatkan kontradiksi yang sama berulang-ulang dalam hidupnya. Jangan lari. Makanya sudah, apapun yang terjadi terima saja, lulus. Nah, setelah lulus satu level, maka kamu akan dapat
yang lain lagi, yang jauh lebih keren lagi. Itulah hidup. Kan hidup itu belajar. Dan ciri orang belajar itu berubah. Karena belajar itu indikator utama adalah perubahan. Jadi kalian belajar dengan saya, ya harus berubah. Belajar dengan saya ngitung tahun aja. Udah belajar sama ya guru 3 tahun. Apa yang mau dibanggakan kalau kamu nggak berubah? Yang bisa dibanggakan adalah perubahan. Setuju apa tidak? Jadi harmoni dan toleransi itulah pondasi yang bagus, yang kokoh dalam rangka membangun bangsa. Ini Indonesia ini udah cantik banget nih. Makanya kita tugasnya di Indonesia sebagai bangsa Indonesia adalah memayu hayuning bawono. Sebagai orang Indonesia, tolong dong Anda berkontribusi mempercantik Indonesia yang sudah cantik ini. Aneh. Kalau ngomong, ya keyakinan saya rahmatan lil alamin. Tetangga saja tidak merasa dapat cinta kasih kamu kok. Karena nggak ngerti. Rahmatan itu bahasa Arab, artinya cinta kasih. Dan cinta kasih itu indikatornya adalah bertumpu pada orang lain, bukan bertumpu pada kepentingan diri sendiri. Kalau Anda rahmatan lil alamin, ayo tunjukkan Anda itu menjadi pelindung yang aman bagi setiap orang yang bertemu dengan Anda. Bukan orang lain justru merasa terancam dengan kehadiran Anda, terancam dengan keyakinan Anda, terancam dengan kebodohan Anda, terancam dengan kebutaan Anda. Itu kan berbahaya. Ayo. Ini kita punya Indonesia yang keren ini, luar biasa. Para sahabat, sedikit gaul. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat seperti ini, bahkan di tempat-tempat seperti ini, tidak banyak dimiliki di negara lain. Di Saudi Arabia sendiri, gak ada kajian-kajian kayak gini. Kita boleh membuka Quran sedalam-dalamnya dimanapun. Itulah jaminan berpendapat di negara kita itu sangat luar biasa. Apalagi jadi faktor internal kita sebagai manusia punya kecerdasan, punya. Faktor eksternal kita tinggal di negara yang damai dan aman, kita punya. 2 faktor itu kita punya. Jadi kalau kita tidak naik kesadaran spiritualnya, yang salah ya Anda. Gak usah menyalahkan orang lain. Kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, jelas yang salah ibu bapak Anda. Tapi kalau Anda hidup miskin, salah Anda. Apalagi mati miskin, ya salah Anda. Bukan salah siapa-siapa. Ngapain aja Anda di sini? Paham maksud saya? Nah, sarana yang sangat keren yang dihadiahkan semesta kepada kita adalah membangun harmoni dan toleransi itu adalah lewat pernikahan. Saya heran ada orang udah nikah puluhan tahun. Ketika saya tanya, kamu udah kenal gak siapa itu istrimu? Kenal dong. Coba saya tanya, ukuran otak istrimu berapa? Gak tahu. Belum kenal. Saya tanya lagi yang perempuannya, udah berapa tahun menikah? Udah 35 tahun. Tiap tahun terus aja ada upacara ulang tahun pernikahan. Begitu saya tanya, kenal gak sama suamimu? Kenal dong. Kenal apanya? Pelitnya. Bukan itu, ya. Cara berpikirnya kenal nggak? Karena dalam buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, sepanjang 2 orang yang berpasangan ini tidak saling kenal, mekanisme berpikir masing-masing, percecokan tidak akan pernah bisa dihindari. Kan sering saya bergurau. Perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi. Perempuan kalau punya masalah hanya perlu didengar. Dan yang luar biasa perempuan itu ajaib. Didengar saja sudah solusi. Ajaib kan? Tetapi apa yang Anda lakukan? Anda menawarkan solusi pada pasangan Anda yang tidak dibutuhkan. Karena pasangan Anda tidak butuh solusi dan nasihat Anda. Yang dibutuhkan cuman didengar. Itu aja kok.
Laki-laki itu paling tidak suka dinasihati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasihati satu oleh orang tuanya, itu pun kalau teladan bagi dia. Yang kedua oleh gurunya. Makanya kalau suami-suami kalian macam-macam, kasih tahu saya aja, nggak usah kalian nasihati. Ya berantem, karena hasil riset neuroscience, ini hasil riset loh, bukan pengennya saya. Karena laki-laki itu gara-gara tidak punya corpus calomus, otak kiri dan otak kanannya, maka laki-laki itu antara logika dan rasa tidak nyambung. Jangan paksa laki-laki harus punya rasa seperti kalian perempuan, karena memang ditakdirkan oleh Tuhan berbeda untuk dipasangkan. Lah kalau Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sama cara berpikirnya, nggak lucu dong. Sama aja kalian beli sendal kiri-kiri atau beli sendal kanan-kanan, kan nggak lucu, betul nggak? Nah menjadi lucu karena memang diciptakan Tuhan berbeda. Jadi yang menciptakan perbedaan bukan kami kaum laki-laki, bukan kalian kaum perempuan. Tuhan menciptakan perbedaan karena kita akan dilatih untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Gitu aja kok repot. Ini karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Makanya kalau laki-laki bermasalah, kasih tahu saya, gitu aja. Susah, WA aja. Gampang kok. Jadi nasihati sama kalian. Nah, akibat tidak punya corpus calomus, maka laki-laki itu kalau punya masalah tidak mau dibantu, apalagi oleh pasangannya, karena dia ingin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena gengsinya tinggi. Nah, gengsi tinggi bukan maunya dia, itu karena memang semesta menciptakannya seperti itu. Jadi tinggal tahu caranya aja kok. Ini ngerti gak saya bicara? Nah, yang gagal di rumah tangga akan gagal dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi kalau gagal di rumah tangga, jangan cerita toleransi di luar Anda. Jangan cerita harmoni di luar. Anda itu di rumah aja udah gagal, apalagi di luar. Tapi banyak yang teriak-teriak di luar, apa di dalam sendiri bobrok. Ini masalah. Jadi inilah pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Perhatikan saya, moderasi itu dari kata moderator. Moderator itu penengah. Makanya kalau ada diskusi harus ada moderator supaya diskusinya teratur. Moderasi berarti titik tengah. Nah, kata moderasi ini dari bahasa Inggris. Tetapi kata moderasi ada dalam Quran. Ini bahasa Quran, moderasi itu. Bahasa Qurannya adalah wasit, wasato, wasit, wasaton. Makanya aku ciptakan kamu menjadi umat pertengahan. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada yang ekstrim. Ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yang ada itu adalah pertengahan. Nah di pertengahan itu namanya moderat. Nah ini buat agak kuliah dikit lah, biar keren. Jadi mengapa pentingnya moderasi beragama di Indonesia? Sadari Indonesia ini heterogen. Sadari Indonesia ini tidak homogen. Indonesia ini majemuk. Beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam budaya. Nah keberagaman ini sebetulnya menjadi satu kekuatan kalau tahu cara mengolahnya. Tapi keberagaman bisa menjadi alat perpecahan kalau tidak tahu cara mengolahnya. Makanya perbedaan bukan untuk ditandingkan, tapi perbedaan itu untuk disandingkan.